أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak dari suatu keterangan yang menyebutkan bahwa malam yazuk lam ya'rif. Barang siapa yang tidak merasa, lam ya'rif, tidak mengenal. Keterangan ini biasa digunakan sebagai suatu landasan orang mencari tahu tentang rasa itu apa. Karena rasa di sini disetarakan dengan suatu pengenalan. Rasa mana yang dimaksud? Apakah rasa yang dimaksudkan di sini adalah rasa sesuatu atau ada rasa lain? Yang jelas dikatakan di sini kalau disetarakan antara rasa dengan pengenalan kepada Allah, karena Allah adalah adalah zat yang maha halus, yang maha latif, laisa kamitslihi syai'un, tidak berada di ruang dan waktu, maka tentu rasa di situ pun harus mengikuti dimensi daripada keberadaan dari apa yang akan kita tuju sebagai suatu tujuan penyembahan. Coba dibayangkan di dalam sehari-harinya, kadang kalau sesuatu itu kita sentuh, itu akan melahirkan rasa. Maka rasa yang dimasukkan di sini adalah rasa yang bermateri. Kita meraba benda, akan terasa kasar halusnya, akan terasa keras lembutnya, dan sebagainya. Rasa itu adalah rasa bermateri. Tapi bagaimana dengan rasa ketika kita tidur? Kadang kita bermimpi terjatuh, kita kadang bermimpi mengalami kebahagiaan dan penderitaan. Kita kadang bermimpi mengalami satu penderitaan dengan kesenangan, seakan-akan hidup. Padahal pada saat kita bermimpi, itu proses jiwa itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menegaskan bahwa orang yang tidur dan orang yang mati sama-sama jiwanya dalam genggamanku. Sementara pada saat kita tertidur, kadang peristiwa yang ada di dalam mimpi itu, di dalam tidur itu sampai terbawa ke alam fisika. Umpamanya kita bermimpi terjatuh dari pohon. Yakinlah bahwa di dalam fisik kita itu juga terjadi suatu pergeseran, ada suatu koneksi antara pergeseran yang terjadi di alam mimpi dengan alam di mana fisik kita dalam keadaan tertidur. Itu ada koneksi. Kenapa ada koneksi? Karena memang orang yang tertidur itu kan belum mati, nyawanya masih ada. Istilah nyawa di sini adalah roh hidupnya, roh hidupi atau nyawanya itu masih ada. Jadi yang lepas itu adalah jiwanya, karena jiwalah yang merasakan. Jadi pelaku mimpi itu adalah jiwa yang masuk di dalam mimpi itu adalah jiwa atau yang disebut dengan roh rohani. Jadi di sini jelas
bahwa yang sesungguhnya merasakan adalah jiwa. Makanya jiwa ini adalah disebut juga sebagai bentukan daripada roh itu. Jadi roh ini, roh yang disebut dengan jiwa atau nafs, itu tetap terkoneksi kepada nyawa. Jadi nyawa itu tidak pernah kemana-mana. Ketika dia selama masih berada di kandung badan, istilahnya hayat di kandung badan, maka dalam kondisi itu tetap dikatakan namanya manusia itu hidup. Jiwa boleh lepas, sukma boleh lepas. Jiwa yang memasuki alam yang berkoneksi dengan roh Rabbani bisa lepas. Jiwa bisa memasuki, berkoneksi dengan roh dalam fungsi roh nurani, itu bisa terjadi. Tetapi seluruh potensi-potensi rohani itu yang melahirkan suatu rasa tetap terkoneksi kepada jiwa. Nah, apa pentingnya mempelajari tentang pembagian rasa ini? Supaya kita bisa memahami bahwa rasa itulah yang merupakan salah satu dasar bagi jiwa untuk merasakan satu kehadiran Allah. Karena rasalah ini merupakan salah satu fundament yang sangat dekat kepada Allah. Karena di balik rasa itu adalah hakikatnya adalah Nur Muhammad. Makanya para arif billah mengatakan man lam yazauq lam ya'rif. Barang siapa yang tidak merasakan, tidak mengenal. Dengan adanya pembagian tentang rasa, seperti rasa pada jasmani atau jiwa pada jasmani, rasa yang lahir berkaitan dengan rohani, seperti hal-hal rasa susah dan senang, ya, rasa takut dan tidak takut, itu adalah rasa atau jiwa yang merasakan fungsi rohani. Kemudian rasa yang berhubungan dengan nurani, ini adalah rasa yang dipergunakan sebagai jalur untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pembagian rasa inilah sebenarnya sangat menentukan bagi seseorang ini untuk membedakan agar tidak terjebak kepada satu kekeliruan, gagal faham terhadap penggunaan rasa sebagai jalan untuk pengenalan terhadap diri kita. Sekarang, jalan untuk pengenalan kepada diri yang dibutuhkan rasa seperti apa? Apa rasa secara jasmani? Sama halnya ketika seseorang disuruh dikatakan, yang dikatakan tadi bahwa barang siapa yang tidak merasakan, tidak mengenal. Yang dalam hal ini adalah tentu pengenalan kepada Allah. Tentulah yang dimasukkan di sini adalah potensi-potensi roh. Jadi zauq ini atau rasa ini harus bersentuhan dengan keberadaan roh itu. Kalau tidak mampu kita melihat atau tidak diberikan kemampuan untuk melihat, sekurang-kurangnya kita mampu merasakan dan membedakan rasa yang bersentuhan dengan ruh dengan rasa yang bukan bersentuhan dengan ruh. Kalau kita sudah bisa membedakan rasa seperti itu, maka alhamdulillah insya Allah akan kita semakin dapat meningkatkan kualitas hubungan kita kepada Allah, sehingga upaya-upaya untuk
mendekatkan diri dengan jalan peningkatan kualitas daripada rasa ini semakin baik. Tapi intinya rasa yang harus digunakan di sini adalah harus dilakukan dengan pencapaian di mana rasa itu tidak lagi menampakkan rasa keakuan. Jadi memang ada satu pendapat ulama mengatakan ketika masih terasa itu bukan kita. Karena rasa ini harus dibedakan lagi dalam rasa kemakhlukan dengan rasa penciptaan sebagai Allah. Kalau rasa kemakhlukan itu masih ada keakuan kita. Kita merasakan sesuatu, itu masih ada. Tapi ketika rasa ini menjadi fana sebagai efek daripada bersentuhan lebur, mesra kepada potensi-potensi rohani ini, maka rasa ini akan menghilangkan segala objek-objek yang melintas di dalam pengetahuan kemakhlukan. Tidak ada lagi. Maka dalam posisi itu kita hanya merasakan adanya rasa. Kita sadar. Tetapi kesadaran ini tidak selalu diidentikan dengan suatu keadaan. Karena ketika rasa bersentuhan dengan nyawa kita atau roh hidapi, maka segala potensi-potensi jiwa yang biasanya beraktivitas di dalam sifatnya kudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar, kalam, segala indera-indera daripada insan ini akan melebur menjadi satu kesatuan sebagai pangkal dari segala pemahaman daripada manusia. Kita berada pada suatu titik di mana titik itu kita tidak mengetahui apa-apa. Yang ada bahwa kita ada dalam suatu wujud. Kita berada dalam suatu wujud yang hidup. Tidak berkeadaan. Tetapi rasa itu tetap ada. Tetapi bukan rasa kemakhlukan, bukan rasa kehambaan, tapi rasa ketuhanan. Ketika rasa itu menjadi fana, maka yang muncul adalah rasa ketuhanan. Kenapa dikatakan rasa ketuhanan? Karena potensi-potensi ilahiyah yang bermain. Disitulah suara-suara di dalam hati kita bahwa hak, anak al-haq yang muncul. Itulah yang membedakan antara rasa yang tercipta akibat fananya kemakhlukan dengan rasa ketika kesadaran kemakhlukan itu ada. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.